Raya menatap kalender di dinding ruang kerjanya, matanya terpaku pada lingkaran merah yang menandai ulang tahun pernikahannya dengan Arini. Sudah 10 tahun mereka menikah, namun rumah tangga yang tampak sempurna di mata orang lain itu memiliki kekosongan yang tak pernah terisi, seorang anak. Setiap tahun, doa yang sama terucap dari bibir mereka, tetapi kenyataan selalu membawa kekecewaan. Di sisi lain, Arini duduk di ruang tamu sambil memandangi foto pernikahan mereka. Gaun putihnya terlihat memukau di foto itu, tetapi bayangan kebahagiaan yang pernah ada kini terasa seperti kenangan yang jauh. Hatinya dihantui rasa bersalah. Ia merasa menjadi penyebab keinginan Raya menjadi seorang ayah tidak pernah terwujud. Setiap kali ia memandang suaminya, yang tetap sabar dan penuh perhatian, rasa bersalah itu semakin menyesakkan. Suatu hari, dokter mereka memanggil untuk menyampaikan hasil pemeriksaan terbaru. Arini dan Raya mendatangi klinik dengan perasaan campur aduk, berharap dan cemas sekaligus. Dokter menghela napas panjang sebelum mengucapkan kalimat yang menghancurkan mereka, komplikasi pada rahim Anda semakin parah, Bu Arini. Saya sangat menyarankan untuk segera menjalani pengangkatan rahim demi keselamatan Anda. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Arini merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Ia tahu bahwa pengangkatan rahim berarti menghancurkan sisa-sisa harapan yang masih tersisa. Tangannya gemetar, dan tanpa sadar ia menggenggam erat tangan Raya. Ia menatap suaminya, mencari kekuatan dalam matanya, tetapi yang ia temukan hanya kesedihan yang terpendam. Raya mencoba tersenyum, meski senyuman itu jelas dipaksakan. Di perjalanan pulang, keheningan menjadi penguasa. Arini mencoba mencari kata-kata untuk mengungkapkan isi hatinya, tetapi lidahnya keluh. Sementara itu, Raya memusatkan perhatian pada jalanan, meski pikirannya melayang-layang. Ia ingin marah, ingin menangis, tetapi ia menahan semuanya agar Arini tidak semakin terpuruk. Setibanya di rumah, Arini langsung masuk ke kamar dan mengunci diri. Ia duduk di lantai, memeluk bantal sambil menangis tanpa suara. Di luar, Raya berdiri di depan pintu kamar, ingin mengetuk tetapi ragu. Ia tidak tahu bagaimana cara menenangkan istrinya ketika hatinya sendiri juga penuh luka. Hari-hari berikutnya terasa berat bagi keduanya. Arini mulai menghindari percakapan tentang masa depan, seolah-olah hal itu hanya akan memperparah lukanya. Sementara Raya tenggelam dalam pekerjaannya, mencoba melarikan diri dari kenyataan pahit yang menghantui pikirannya. Suatu malam, saat mereka makan malam bersama, Arini akhirnya memberanikan diri berkata, "Aku tahu aku telah mengecewakanmu, Raya. Kalau kau ingin meninggalkanku atau mencari kebahagiaan lain, aku tidak akan menyalahkanmu." Kalimat itu membuat Raya meletakkan sendoknya dengan kasar. Ia menatap Arini dengan mata yang penuh emosi, lalu berkata, "Jangan pernah berkata seperti itu lagi. Kau istriku, dan aku mencintaimu. Tidak ada yang bisa mengubah itu." Meskipun kata-kata Raya menguatkan Arini untuk sesaat, ia tahu di dalam hati suaminya ada luka yang sulit disembuhkan. Ia merasa dirinya menjadi beban, sebuah rintangan bagi kebahagiaan pria yang paling ia cintai. Namun, ia juga tahu tidak ada yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki keadaan. Di tengah keheningan malam itu, Raya merenung sendirian di balkon rumah mereka. Ia menatap bintang-bintang, berharap menemukan jawaban atas kegelisahannya. Di satu sisi, ia ingin menerima kenyataan dan melanjutkan hidup bersama Arini. Namun, di sisi lain, kerinduannya untuk menjadi seorang ayah terus menghantuinya. Batin Raya berperang antara kesetiaan kepada istrinya dan keinginan terbesar dalam hidupnya. Raya terbangun di pagi yang sunyi, matanya masih terasa berat setelah malam tanpa tidur. Di meja makan, Arini sudah duduk dengan wajah lesu, menyendok bubur yang hampir dingin. Tak ada kata yang terucap, hanya suara sendok beradu dengan mangkuk yang terdengar. Keheningan ini menjadi semakin menyiksa bagi Raya, tapi ia tak tahu bagaimana cara memulainya. Di kantor, pikiran Raya terus melayang. Ia tak mampu berkonsentrasi pada laporan-laporan yang menumpuk di mejanya. Saat ia sedang termenung, salah satu rekan bisnisnya, Doni, masuk membawa kopi. Melihat wajah Raya yang murung, Doni bertanya, "Ada masalah, bro? Kau terlihat seperti membawa beban dunia." Raya hanya tersenyum tipis, enggan menjawab. Namun Doni, yang sudah mengenalnya lama, tak menyerah. Kadang masalah besar butuh solusi yang tak biasa,
ucap Doni sambil menyeruput kopinya. Perkataan itu terus terngiang di kepala Raya. Saat makan siang, ia akhirnya membuka diri dan menceritakan sebagian masalahnya kepada Doni. Doni mendengarkan dengan serius, lalu tiba-tiba berkata, "Aku tahu ini terdengar gila, tapi ada yang disebut ibu pengganti. Mungkin itu bisa jadi jalan keluar." Raya tertegun. Ia pernah mendengar istilah itu, tetapi tak pernah membayangkan akan berada dalam situasi di mana ia harus mempertimbangkannya. Malamnya, Raya membawa ide itu ke dalam renungannya. Ia berjalan mondar-mandir di ruang kerjanya, membayangkan semua kemungkinan. Di satu sisi, ini mungkin menjadi solusi untuk memiliki anak tanpa harus melukai Arini lebih jauh. Namun, di sisi lain, ia tak yakin bagaimana Arini akan bereaksi terhadap gagasan tersebut. Keputusan untuk berbicara kepada Arini datang di malam berikutnya. Raya menunggu momen yang tepat, saat Arini terlihat sedikit lebih tenang. Dengan hati-hati, ia mengutarakan gagasan itu. Awalnya, Arini terkejut. Ia terdiam cukup lama, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Wajahnya pucat, tetapi air mata tak mengalir. "Kau ingin mencari wanita lain untuk mengandung anak kita?" tanyanya dengan suara gemetar. Raya buru-buru menjelaskan, "Ini bukan tentang mencari wanita lain. Aku hanya ingin kita punya kesempatan untuk menjadi orang tua. Bayi itu tetap anak kita, Arini. Aku hanya ingin melihatmu bahagia." Namun, Arini tak langsung menerima. Ia bangkit dari kursi dan meninggalkan Raya sendirian di ruang makan. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Arini menjauh dari Raya, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Meski begitu, ia tak bisa mengabaikan kata-kata suaminya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa Raya hanya ingin membangun keluarga bersama, tetapi ia tak bisa menahan rasa sakit karena merasa digantikan oleh wanita lain. Pada akhirnya, Arini memutuskan untuk memberikan jawaban. Ia menemui Raya di ruang kerja mereka. Dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, "Kalau ini jalan yang kau anggap terbaik, aku akan mendukungmu. Tapi aku punya syarat. Kau harus memastikan wanita itu tidak akan merebut posisiku sebagai istrimu." Raya mengangguk dengan lega, meski ia tahu ini hanya awal dari perjalanan panjang yang rumit. Langkah pertama adalah mencari calon ibu pengganti. Raya meminta bantuan Doni, yang menghubungkannya dengan seorang perantara. Dalam waktu singkat, Raya dikenalkan dengan seorang gadis bernama Sela, seorang wanita muda dari kampung kecil yang menjalani hidup sederhana namun penuh perjuangan. Sela tampak gugup saat bertemu Raya untuk pertama kalinya. Matanya menunjukkan rasa ragu, tetapi juga tekad untuk membantu keluarganya yang tengah terlilit utang. Saat mendengar alasan Sela setuju dengan tawaran tersebut, Raya merasa tersentuh. "Aku hanya ingin membantu keluargaku keluar dari kemiskinan. Kalau ini caranya, aku akan melakukannya," kata Sela dengan suara bergetar. Jawaban itu membuat Raya yakin bahwa ia telah menemukan orang yang tepat. Namun, perjalanan ini baru dimulai. Dalam hati kecilnya, Raya sadar bahwa menyewa rahim bukan hanya tentang proses medis. Ada hubungan manusia yang tak terhindarkan. Dan, tanpa disadari, sesuatu mulai bergetar di dalam hatinya ketika ia melihat ketulusan Sela. Hal itu menjadi awal dari konflik baru yang perlahan merayapi hidupnya. Raya berdiri di depan sebuah rumah sederhana di pelosok kampung, tempat Sela tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan adik-adiknya yang masih kecil. Hatinya berdebar ketika mengetuk pintu, tak tahu apa yang akan ia temui. Tak lama, pintu terbuka, dan seorang gadis muda muncul. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya polos tanpa riasan, tetapi ada sorot keberanian di matanya. Sela mempersilahkan Raya masuk dengan sopan. Rumah itu kecil, hanya terdiri dari 2 kamar dan 1 ruang utama yang digunakan untuk segalanya. Di sudut, ibunya duduk sambil mengupas sayur, sementara adik-adiknya bermain dengan mainan buatan sendiri. Pemandangan itu membuat Raya terenyuh. Di balik kesederhanaannya, ada semangat yang terpancar dari keluarga itu. Dalam pertemuan itu, Sela tampak gugup. Ia berbicara pelan, seolah takut mengatakan hal yang salah. Raya berusaha mencairkan suasana dengan menjelaskan tujuan kedatangannya. "Kami hanya ingin memberikan kesempatan kepada seseorang yang bisa membantu kami, dan di sisi lain, juga membantu keluargamu," ujar Raya dengan nada hati-hati. Sela menunduk, berpikir sejenak sebelum menjawab. "Saya tahu ini bukan keputusan yang mudah.
Tapi, kalau ini bisa membuat ibu saya hidup lebih tenang dan adik-adik saya bisa sekolah, saya akan melakukannya. Jawaban itu membuat Raya semakin yakin bahwa ia telah menemukan orang yang tepat. Setelah diskusi awal, Sela diminta datang ke kota untuk menjalani pemeriksaan medis. Arini, meskipun masih terjebak dalam perasaannya sendiri, ikut terlibat dalam proses ini. Ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya, Arini mencoba bersikap ramah, meski dalam hatinya ada rasa getir. "Kau orang yang kuat," kata Arini dengan senyum kecil yang dipaksakan. Sela hanya menunduk, tak tahu bagaimana harus menjawab. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan persiapan medis. Sela menjalani prosedur inseminasi buatan, dan setelah beberapa minggu yang penuh kecemasan, kabar bahagia datang, ia hamil. Raya merasa seolah dunia yang selama ini kelabu kembali berwarna. Ia ingin segera memberitahu Arini, tetapi saat melihat wajah istrinya yang letih, ia menahan diri. Kehamilan Sela membawa perubahan besar dalam dinamika mereka. Raya, yang awalnya hanya ingin memastikan Sela menjalani semuanya dengan baik, mulai sering mengunjungi rumahnya. Ia membawakan makanan sehat, menanyakan kabar, bahkan sesekali mengajak adik-adik Sela bermain. Perhatian kecil itu membuat Sela bingung. Ia tahu posisinya hanya sebagai ibu pengganti, tetapi ia tak bisa mengabaikan rasa hangat yang mulai tumbuh dalam dirinya. Di sisi lain, Arini mulai merasakan perubahan pada suaminya. Ia melihat bagaimana Raya semakin terlibat dengan Sela, meskipun ia sendiri mencoba untuk tetap tenang. Namun, malam-malam tanpa suaminya di rumah membuatnya merasa tersisih. Ia mulai mempertanyakan apakah ini benar-benar keputusan yang tepat. Puncaknya terjadi saat Raya membawa Sela ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin tanpa memberitahu Arini. Ketika Arini tahu, ia merasa dilupakan. Saat Raya pulang, Arini menatapnya dengan mata penuh kemarahan dan kesedihan. "Kau lebih peduli padanya daripada padaku," ucapnya lirih. Raya tertegun, tak tahu bagaimana menjelaskan bahwa ia hanya ingin memastikan kehamilan itu berjalan lancar. Namun, di balik semua ketegangan ini, Sela merasa semakin terhubung dengan bayi yang dikandungnya. Setiap gerakan kecil di dalam rahimnya mengingatkannya pada tanggung jawab besar yang ia emban. Tetapi, semakin sering Raya menunjukkan perhatian, semakin sulit bagi Sela untuk mengabaikan perasaan asing yang mulai tumbuh di hatinya. Ketegangan di antara mereka bertiga semakin memuncak, seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Raya mencoba menjaga keseimbangan, tetapi ia tak bisa mengelak bahwa dirinya juga terjebak dalam dilema. Apa yang awalnya ia anggap sebagai solusi sederhana kini berubah menjadi perjalanan emosional yang jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Hari-hari berlalu, dan kehamilan Sela memasuki trimester kedua. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan, dan setiap detik ia merasa semakin terhubung dengan bayi yang dikandungnya. Namun, di sisi lain, perasaan yang awalnya ia abaikan mulai muncul lebih jelas. Setiap perhatian kecil dari Raya, seperti memastikan ia makan dengan baik atau mengantar ke rumah sakit, meninggalkan bekas di hatinya yang rapuh. Raya juga merasakan perubahan dalam dirinya. Apa yang awalnya ia anggap sebagai tanggung jawab kini terasa seperti kebutuhan. Ia merasa damai setiap kali melihat Sela tersenyum atau mendengar detak jantung bayi saat pemeriksaan. Hubungan mereka yang semula bersifat formal perlahan menjadi lebih akrab, meski keduanya tak pernah mengungkapkan perasaan itu secara langsung. Namun, situasi ini menjadi semakin sulit untuk disembunyikan. Arini, yang selama ini mencoba bertahan dengan keadaannya, mulai merasakan jarak yang tak kasat mata di antara dirinya dan suaminya. Suatu malam, saat Raya kembali terlambat dari kunjungan ke rumah Sela, Arini duduk di ruang tamu menunggunya. "Kau lebih sering bersamanya daripada denganku," katanya pelan, tapi penuh luka. Raya terdiam, tak tahu bagaimana menjawab. Ia tahu ada kebenaran dalam kata-kata Arini, tetapi ia juga tak bisa mengabaikan alasan di balik perhatiannya kepada Sela. "Aku hanya ingin memastikan bayi kita lahir dengan selamat," jawabnya akhirnya, meski ia tahu itu bukan seluruh kebenaran. Di sisi lain, Sela juga merasakan beban yang semakin berat. Ia tahu posisinya hanyalah seorang ibu pengganti, tetapi setiap tendangan kecil dari bayi di rahimnya membuatnya sulit memisahkan diri dari peran itu. Hubungannya dengan Raya yang semakin dekat hanya menambah kompleksitas emosinya. Ia merasa bersalah, bukan hanya kepada Arini tetapi juga kepada dirinya sendiri.
Puncak dari konflik ini terjadi saat Raya memutuskan untuk mengajak Sela menginap di rumah mereka selama bulan terakhir kehamilan. Ia berdalih ini demi memudahkan akses ke rumah sakit jika terjadi sesuatu. Arini, meski berat hati, setuju. Namun, keputusan ini justru menjadi ujian besar bagi mereka semua. Ketika Sela tinggal di rumah, Arini berusaha bersikap ramah, tetapi hatinya terluka setiap kali melihat Raya berbicara dengan Sela, meski hanya soal kebutuhan bayi. Sela, di sisi lain, merasa seperti duri di antara mereka. Ia berusaha menjaga jarak dari Raya, tetapi perasaan yang ia pendam semakin sulit dikendalikan. Suatu malam, saat Arini sedang di kamar, Sela duduk di taman belakang rumah, memandangi langit yang gelap. Raya keluar untuk menemuinya. "Apa yang kau pikirkan?" tanya Raya lembut. Sela tersenyum kecil, tetapi air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku takut, Pak Raya. Bukan hanya soal bayi ini, tapi tentang apa yang terjadi pada kita," jawabnya jujur. Raya tertegun. Ia tahu apa yang dimaksud Sela, tetapi ia tidak bisa menyangkal bahwa perasaan yang sama juga mulai tumbuh di hatinya. Namun, sebelum ia sempat menjawab, suara Arini memanggil dari dalam rumah, memecah momen itu. Sela buru-buru menyeka air matanya dan kembali ke kamar. Ketegangan semakin memuncak ketika Arini secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Raya dan Sela beberapa hari kemudian. "Aku tak tahu bagaimana harus bersikap. Kau membuatku merasa hidup, tetapi aku tahu ini salah," kata Raya kepada Sela. Arini, yang berdiri di balik pintu, merasa dunianya runtuh. Ia berusaha menahan tangis, tetapi air matanya jatuh tanpa henti. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Arini benar-benar merasa kehilangan Raya. Ia sadar bahwa cinta yang dulu begitu kokoh kini terancam oleh kehadiran Sela. Di saat yang sama, ia tahu ia tak bisa menyalahkan Sela sepenuhnya. Semua ini berakar dari kerinduannya dan Raya yang tak pernah terpenuhi. Keadaan ini membuat Arini mengambil keputusan besar. Ia memanggil Sela ke kamarnya keesokan harinya. "Aku ingin kita berbicara dari hati ke hati," ucapnya dengan suara tenang, meski wajahnya terlihat letih. Sela menunduk, merasa bersalah. Ia tahu, apapun yang terjadi setelah percakapan ini, hidup mereka bertiga tidak akan pernah sama lagi. Konflik yang semakin rumit ini membuat semuanya berada di ujung tanduk. Ketiga hati yang terhubung oleh bayi yang belum lahir itu kini harus mencari jalan keluar, meski mungkin harus mengorbankan kebahagiaan salah satu di antara mereka. Arini duduk di kursi di dekat jendela, wajahnya pucat dan matanya bengkak. Ia menatap Sela yang berdiri di hadapannya dengan kepala tertunduk, tangan gemetar memegang ujung bajunya. Arini menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk mengucapkan kata-kata yang sudah ia pikirkan semalaman. "Sela, aku tahu kau tak sepenuhnya salah. Kau melakukan ini untuk membantu kami. Tapi, aku perlu mendengar langsung darimu. Apakah ada sesuatu yang lebih?" tanyanya, suaranya gemetar. Sela terdiam, tak mampu menjawab. Kata-kata itu terasa seperti tamparan, bukan karena tuduhannya, tetapi karena kebenarannya. Ia ingin menyangkal, ingin meyakinkan Arini bahwa semua ini hanya bagian dari kesepakatan. Namun, hatinya tahu, setiap perhatian Raya, setiap momen mereka bersama, telah menumbuhkan perasaan yang tak seharusnya ada. Melihat diamnya Sela, Arini merasa dadanya semakin sesak. Ia memalingkan wajah ke arah jendela, menyembunyikan air matanya. "Aku sudah menduga," katanya akhirnya, suaranya nyaris tak terdengar. "Tapi aku ingin kau tahu satu hal. Aku tak akan menyerah begitu saja. Raya adalah suamiku, dan aku mencintainya lebih dari apapun." Sela menggigit bibirnya, menahan tangis yang hampir pecah. "Bu Arini, saya tak pernah bermaksud seperti ini. Saya hanya menjalankan peran yang disepakati," katanya pelan. Namun, ia tahu kata-katanya terdengar hampa, bahkan bagi dirinya sendiri. Percakapan itu mengguncang Sela. Malam itu, ia tak bisa tidur, memikirkan betapa rumitnya keadaan yang telah ia masuki. Ia ingin pergi, mengakhiri semuanya, tetapi bagaimana ia bisa meninggalkan bayi yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Di sisi lain, Raya mulai merasakan tekanan dari kedua wanita itu. Arini semakin dingin, meski berusaha menyembunyikan rasa sakitnya. Sela pun mulai menjaga jarak, membatasi interaksi mereka sebisa mungkin. Situasi ini membuat Raya merasa terjebak. Ia mencintai Arini,
tetapi ia juga tak bisa mengabaikan ikatan emosional yang perlahan terbentuk dengan Sela. Suatu malam, ketika rumah sudah sunyi, Raya menemukan Arini di kamar tidur mereka, menangis pelan sambil memeluk selimut. "Arini," panggilnya dengan lembut, tetapi istrinya tak menoleh. Raya mendekat, duduk di sampingnya. "Aku tahu aku telah melukaimu," katanya dengan nada penuh penyesalan. "Tapi percayalah, aku tak pernah bermaksud seperti ini." Arini akhirnya menoleh, matanya merah dan basah. "Apa kau masih mencintaiku, Raya? Atau aku hanya menjadi bayangan di antara kalian berdua?" tanyanya, suaranya bergetar. Raya menggenggam tangan Arini, mencoba meyakinkannya. "Kau adalah istriku, orang yang kupilih untuk menghabiskan sisa hidupku. Tak ada yang bisa menggantikanmu." Namun, meski kata-kata itu tulus, keduanya tahu bahwa bayangan Sela sudah merasuk di antara mereka. Sementara itu, di kamar tamu, Sela terjaga, mendengar suara rendah dari percakapan mereka. Hatinya semakin terasa berat. Ia merasa seperti duri dalam rumah tangga itu, sesuatu yang seharusnya tidak ada. Namun, setiap kali ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah peran sementara, ia tak bisa mengabaikan rasa sakit yang muncul saat membayangkan harus menyerahkan bayi itu kepada orang lain. Puncaknya terjadi beberapa hari kemudian, saat Arini menemukan Raya sedang berbicara dengan Sela di taman belakang. Meskipun percakapan itu tidak intim, hanya tentang persiapan kelahiran, cara Raya menatap Sela membuat Arini merasa terluka. Ia tak sanggup lagi menahan emosi. "Jadi, ini yang kau pilih, Raya?" Suaranya meninggi, membuat kedua orang itu terkejut. Raya berdiri, mencoba menenangkan Arini. "Arini, ini bukan seperti yang kau pikirkan." Tapi Arini menggeleng dengan mata penuh air mata. "Aku lelah mencoba memahami. Aku tahu aku bukan wanita sempurna, aku tahu aku tak bisa memberimu anak. Tapi apakah ini berarti aku harus kehilangan suamiku juga?" Kata-kata itu membuat Raya terdiam. Ia tahu ini bukan saatnya berdebat. Ia hanya bisa melihat istrinya berlari masuk ke dalam rumah, meninggalkan dirinya dan Sela di taman yang tiba-tiba terasa begitu dingin. Sela menatap Raya dengan tatapan bersalah. "Saya harus pergi, Pak Raya," katanya lirih. "Semakin lama saya di sini, semakin banyak luka yang saya sebabkan." Namun Raya menggeleng. "Sela, ini bukan salahmu. Kau di sini karena kami membutuhkanmu." Namun, dalam hatinya, Raya tahu, Sela benar. Hubungan mereka telah menjadi terlalu rumit, terlalu menyakitkan bagi semua pihak. Tapi bagaimana ia bisa melepaskan semuanya, terutama saat bayi yang mereka. Arini mengunci diri di kamar selama berhari-hari. Ia menolak berbicara dengan Raya dan hanya menjawab singkat jika ditanya. Bayangan Raya bersama Sela terus menghantuinya, membuat hatinya terasa remuk. Ia mencintai suaminya, tetapi luka pengkhianatan emosional itu terlalu dalam untuk diabaikan. Sementara itu, Sela merasa waktunya di rumah itu harus segera berakhir. Setiap hari terasa seperti duri yang menancap semakin dalam di antara mereka bertiga. Malam itu, setelah memastikan semua orang tertidur, Sela memberanikan diri untuk berbicara dengan Raya. "Pak Raya, izinkan saya pergi," katanya dengan suara pelan tetapi tegas. Raya, yang sedang duduk di ruang tamu dengan kepala bersandar di tangannya, mengangkat wajahnya dengan ekspresi terkejut. "Apa maksudmu, Sela? Kau tidak bisa pergi sekarang. Bayi ini, saya tahu bayi ini milik kalian," potong Sela, suaranya bergetar. "Tapi kehadiran saya di sini hanya membuat semuanya semakin rumit. Saya tak ingin menjadi alasan kehancuran rumah tangga kalian." Raya terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Ia tahu Sela benar, tetapi membiarkannya pergi saat kehamilannya semakin besar bukanlah solusi yang mudah. "Aku tidak bisa membiarkanmu pergi sendirian, Sela. Kau dan bayi ini terlalu penting," kata Raya akhirnya, suaranya penuh emosi. Namun, sebelum Sela bisa menjawab, suara langkah kaki terdengar. Arini muncul dari balik pintu dengan wajah penuh amarah dan mata yang sembab. "Biarkan dia pergi, Raya," katanya dingin. "Jika kau benar-benar peduli padaku, biarkan dia pergi." Sela menunduk, air matanya mengalir tanpa henti. Ia merasa terjebak di antara cinta dan kewajiban, tetapi ia tahu bahwa keputusan ini bukan miliknya saja. Arini mendekat, menatap Raya dengan mata yang penuh luka. "Aku sudah cukup menderita, Raya. Kau bilang mencintaiku, tetapi kau terus menempatkan wanita ini di tengah-tengah kita.
Jika kau tak bisa memilih, aku yang akan pergi. Kata-kata itu menghantam Raya seperti pukulan keras. Ia tak pernah membayangkan Arini akan mengancam meninggalkannya. Jangan, Arini, katanya lirih. Aku hanya ingin bayi ini lahir dengan selamat. Setelah itu, semuanya akan kembali seperti semula. Arini tertawa kecil, penuh sarkasme. Kembali seperti semula. Kau pikir kita bisa kembali ke titik itu setelah semua ini? Aku sudah kehilangan kepercayaan padamu, Raya. Dan aku kehilangan diriku sendiri dalam proses ini. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raya tidur di sofa ruang tamu sementara Arini mengunci pintu kamar mereka. Sela, yang merasa dirinya sebagai sumber semua kekacauan ini, menghabiskan malam dengan menangis di kamarnya. Keesokan paginya, Sela bangun lebih awal dan membereskan barang-barangnya. Ia meninggalkan catatan di meja makan, meminta maaf atas semua kesulitan yang ia sebabkan dan berjanji untuk tetap menjaga bayi itu sampai lahir. Saat Raya menemukan catatan itu, ia merasa seluruh dunianya runtuh. Ia bergegas keluar, mencoba mengejar Sela, tetapi gadis itu sudah pergi. Hari-hari berikutnya terasa hampa. Raya berusaha mencari keberadaan Sela, tetapi semua usahanya sia-sia. Arini, meskipun hatinya lega Sela telah pergi, merasa bersalah melihat suaminya yang semakin terpuruk. Namun, ia juga tak bisa memaafkan sepenuhnya. Sebulan kemudian, sebuah kabar datang dari perantara yang dulu memperkenalkan mereka kepada Sela. Gadis itu ditemukan di sebuah kota kecil, tinggal di rumah sederhana yang ia sewa sendiri. Raya langsung pergi menemuinya, meskipun Arini melarang. Kalau kau pergi, jangan kembali ke rumah ini, ucap Arini dengan nada dingin. Raya tak menjawab. Ia tahu, apapun yang ia lakukan sekarang, akan selalu ada hati yang terluka. Namun, ia merasa bertanggung jawab atas Sela dan bayi itu. Saat tiba di rumah sederhana itu, Raya melihat Sela duduk di beranda, memegangi perutnya yang semakin besar. Wajahnya terlihat lelah tetapi tetap memancarkan ketenangan. Kau tak seharusnya datang, Pak Raya, kata Sela pelan saat melihatnya. Raya menggeleng, matanya berkaca-kaca. Aku tak bisa membiarkanmu sendiri. Kau tahu itu. Namun, Sela tetap teguh. Ini sudah cukup jauh, Pak. Saya tidak bisa kembali ke rumah itu. Saya tak ingin menjadi penyebab lebih banyak luka. Raya terdiam, hatinya bergulat antara kewajiban dan perasaan. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan, tetapi keputusan itu terasa seperti pisau bermata dua. Apapun yang ia pilih, ada yang akan kehilangan. Namun, satu hal yang pasti, cinta, pengorbanan, dan tanggung jawab kini berada di persimpangan jalan yang tak mudah dilewati. Apa yang akan terjadi selanjutnya, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Hari-hari berlalu dengan lambat, meninggalkan luka di hati setiap orang yang terlibat. Arini tetap tinggal di rumah dengan perasaan yang tak menentu, sementara Raya memilih mengunjungi Sela di kota kecil tempat ia berlindung. Meski keduanya tak lagi berbicara tentang perasaan mereka secara langsung, kehadiran Raya di sisi Sela perlahan menjadi kenyamanan baru bagi wanita itu. Namun, setiap kali Raya melihat Sela tersenyum sambil mengelus perutnya yang semakin besar, hatinya terselubung dilema. Ia tak bisa memungkiri bahwa ia mulai mencintai gadis itu, bukan hanya karena kehadiran bayi, tetapi juga karena kelembutan dan ketabahan yang selalu Sela tunjukkan. Tapi di sudut lain hatinya, ada Arini, wanita yang ia janjikan untuk selalu dicintai, kini berjuang sendirian di tengah gelombang emosinya. Suatu sore, Sela mengajak Raya berjalan-jalan di sekitar desa kecil itu. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari masa kecil Sela hingga harapan-harapannya setelah bayi lahir. Saya ingin anak ini tumbuh bahagia, ujar Sela dengan mata yang bersinar. Walaupun nanti saya harus melepaskannya, saya ingin ia tahu bahwa ia lahir dari cinta. Kata-kata itu menohok Raya. Cinta, gumamnya lirih. Sela mengangguk, tanpa menyadari tatapan yang kini diarahkan Raya padanya. Ya, cinta kalian berdua. Aku hanya menjadi penghubung, tak lebih. Malam itu, Raya tidak bisa tidur. Kata-kata Sela terus terngiang di kepalanya, seperti gemuruh yang menolak mereda. Ia tahu cinta Arini padanya tak pernah pudar, meski situasi ini telah mengoyak kepercayaan di antara mereka. Namun, cinta yang ia rasakan terhadap Sela mulai tumbuh, tak bisa lagi disangkal. Di sisi lain, Arini memutuskan untuk mengunjungi seorang sahabat lama di luar kota.
Ia merasa butuh jarak untuk memahami apa yang sebenarnya ia inginkan. Sahabatnya, Lia, mendengarkan semua keluh kesahnya dengan penuh perhatian. Kau harus bertanya pada dirimu sendiri, Arini, kata Lia sambil memegang tangan Arini. Apakah kau masih bisa memaafkan Raya? Atau kau ingin melepaskannya demi kebahagiaanmu sendiri? Arini terdiam. Ia tahu jawabannya tidak mudah. Ia masih mencintai Raya, tetapi rasa sakit yang ia rasakan seperti jurang yang semakin dalam. Ia takut, jika ia memaksakan diri untuk bertahan, ia akan kehilangan dirinya sendiri. Seminggu setelah kepergian Arini, Raya kembali ke rumah mereka untuk berbicara. Namun, ia menemukan rumah itu kosong, hanya ada sebuah surat di meja ruang tamu. Surat itu ditulis dengan tangan yang gemetar, tetapi setiap kata terasa seperti pisau yang menembus hati Raya. Raya, aku mencintaimu, tetapi aku tidak tahu apakah itu cukup. Kau telah memberikan hidupku warna, tetapi kau juga yang membuatnya kelam. Jika kau memilih tetap di sisi Sela, aku akan mencoba mengerti. Tapi aku tidak akan menjadi bayangan dalam pernikahan kita. Temui aku ketika kau sudah tahu apa yang sebenarnya kau inginkan, Arini. Surat itu membuat Raya terduduk lemas. Ia merasa kehilangan segalanya. Dalam kebingungannya, ia memutuskan kembali ke tempat Sela, mencari jawaban yang mungkin bisa mengubah segalanya. Saat ia tiba, Sela menyambutnya dengan senyum lelah. Kehamilannya sudah mendekati masa persalinan, dan ia terlihat semakin letih. Kenapa kau kembali, Pak Raya? Tanyanya dengan nada pelan. Raya menatapnya lama, seolah mencari kata-kata yang tepat. Karena aku harus membuat keputusan, jawabnya akhirnya. Dan kau adalah bagian dari keputusan itu. Namun, sebelum percakapan itu bisa berlanjut, Sela tiba-tiba merasakan nyeri tajam di perutnya. Pak, sakit sekali, gumamnya sambil memegang perutnya. Raya panik, langsung membawanya ke rumah sakit terdekat. Proses persalinan berjalan dengan cepat namun penuh ketegangan. Di luar ruang bersalin, Raya duduk dengan gelisah, merasa campuran emosi yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika akhirnya seorang perawat keluar dengan bayi mungil di gendongannya, Raya merasa seluruh dunianya berubah. Bayi itu menangis keras, suaranya seperti musik yang menggetarkan hati Raya. Ketika Sela akhirnya sadar, Raya masuk ke kamar dengan bayi di pelukannya. Air mata Sela mengalir saat melihat bayi itu. Ini anak kalian, katanya pelan, sambil tersenyum meski hatinya sakit. Aku sudah menjalankan tugasku. Namun, sebelum Raya bisa menjawab, Sela melanjutkan, Pak Raya, aku ingin kau dan Bu Arini bahagia. Tapi jika kehadiranku menjadi penghalang, aku siap pergi. Tolong jangan biarkan bayi ini merasa kehilangan cinta dari kalian. Raya terdiam, hatinya berkecamuk. Di hadapannya, dua wanita yang ia pedulikan kini berada di persimpangan jalan yang berbeda. Ia tahu, keputusan apapun yang ia ambil akan meninggalkan luka, tetapi kali ini, ia tak bisa lagi menghindar dari kenyataan. Keputusan yang akan ia buat harus berdasarkan cinta, bukan lagi sekadar kewajiban. Hari-hari setelah kelahiran bayi itu terasa seperti rentetan kenangan yang tak terelakkan. Raya kini memiliki dua dunia yang terpisah, dua kehidupan yang masing-masing menyimpan cinta dan pengorbanan, tapi tak bisa disatukan begitu saja. Di satu sisi, ia merasa terikat oleh janji yang ia buat kepada Arini, istrinya yang telah berbagi hidup dengannya selama bertahun-tahun. Namun, di sisi lain, ia merasakan kasih sayang yang semakin dalam untuk Sela, wanita yang telah memberinya anak dan meruntuhkan semua benteng pertahanan emosional yang ia bangun selama ini. Arini kembali ke rumah setelah beberapa hari di luar kota. Ia tahu bahwa apa yang akan ia temui tak akan mudah. Ketika memasuki ruang tamu, ia mendapati Raya duduk di sofa, tampak lelah dan terpuruk. Sela, yang baru saja kembali dari rumah sakit untuk kontrol, tampak duduk di ruang makan, menggenggam tangan bayi mereka dengan penuh cinta. Raya, Arini memulai dengan suara serak, aku sudah kembali. Raya menoleh, matanya penuh kelelahan, namun ada ketulusan yang tetap bersinar. Ia bangkit dari tempat duduknya dan mendekati Arini, berusaha untuk meraih tangannya. Arini, aku, tunggu, Raya, kata Arini, mengangkat tangan, menghentikan langkah suaminya. Aku ingin berbicara, aku sudah cukup lama berpikir tentang semuanya. Suaranya terdengar tenang, meski dalam hatinya bergolak. Raya terdiam.
Ia tahu bahwa saat ini, kata-kata tidak cukup untuk menjelaskan apa yang ia rasakan. Ia menginginkan Arini, tetapi hatinya juga terikat pada Sela. Namun, ia tahu bahwa tidak ada jalan yang bisa memuaskan keduanya tanpa ada yang terluka. Raya, Arini melanjutkan, menatap mata suaminya dengan kesedihan yang mendalam, aku mencintaimu, itu tidak pernah berubah. Tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang cinta yang terpecah. Aku tidak akan menjadi istri yang hanya menunggu kepulangan suaminya setelah kau memilih untuk berada di dua tempat sekaligus. Aku tidak ingin merusak diriku lebih jauh lagi. Raya merasakan kepedihan yang teramat dalam dari setiap kata yang diucapkan Arini. Ia merasakan dirinya seperti terjepit antara dua dunia yang tidak bisa disatukan lagi. Arini, aku, suaranya hilang, tak tahu harus berkata apa lagi. Arini menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Aku pergi, katanya pelan, aku akan pergi, Raya. Bukan karena aku tak mencintaimu, tapi karena aku tak bisa lagi melanjutkan hidup seperti ini. Aku ingin mencari kebahagiaan, meski itu berarti aku harus jauh darimu. Sela yang mendengar percakapan itu, berdiri dari kursinya dan mendekati mereka. Bu Arini, saya tidak ingin mengganggu kebahagiaan kalian. Saya tahu saya bukan bagian dari kehidupan kalian yang sebenarnya, katanya, dengan suara yang bergetar. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk semua orang. Arini menoleh ke arah Sela, dan meski hatinya terasa nyeri, ia mencoba untuk menahan tangis. Kau sudah memberi kami yang terpenting, Sela, jawabnya dengan lirih. Bayi itu adalah anugerah, dan aku berterima kasih padamu atas itu. Namun, hidup kami sudah cukup rumit tanpa aku harus melihat dirimu setiap hari. Suasana hening sejenak, sebelum Arini melanjutkan, aku akan pergi ke rumah ibu. Mungkin aku butuh waktu untuk benar-benar menyembuhkan diriku. Tanpa menunggu balasan, Arini berpaling dan berjalan ke kamarnya, tanpa menoleh lagi. Raya menatap punggung Arini yang semakin menjauh. Hatinya sakit, seolah ada bagian dari dirinya yang hilang bersamanya. Namun, di sisi lain, hatinya juga merasa berat oleh keputusan yang harus diambil, keputusan yang menyangkut Sela dan anak mereka. Setelah beberapa detik, Sela menatap Raya dengan wajah yang penuh kerisauan. Pak Raya, jika keputusan ini membuat semuanya lebih baik, maka saya rela pergi, ujarnya, dengan air mata yang mulai menetes. Aku tak ingin menjadi beban dalam hidup kalian. Raya mendekat, meraih tangan Sela dan memegangnya dengan lembut. Kau tidak pernah menjadi beban, Sela. Justru kau telah memberi aku kebahagiaan yang tak pernah aku bayangkan. Tapi aku tahu, hidup ini tak semudah memilih antara dua cinta. Arini sudah memberi aku banyak kesempatan, dan aku tak bisa membiarkan semuanya hancur begitu saja. Ia menarik napas panjang. Aku harus memulai lagi, mungkin tanpa Arini, atau tanpa kau berdua, tapi aku harus membuat keputusan, apapun itu. Sela mengangguk, meskipun hatinya hancur. Ia tahu keputusan ini terlalu besar untuknya. Bayi di pelukannya menggeliat, dan tanpa berkata-kata, Sela menggendong anak itu dengan hati yang penuh kebingungan. Malam itu, Raya duduk sendiri di ruang tamu, berhadapan dengan kenyataan yang semakin jelas. Arini sudah memilih jalannya. Sela juga berada pada persimpangan yang sama. Kini, yang tersisa hanya dirinya, terperangkap dalam cinta yang terpecah dan pengorbanan yang semakin membebani. Keputusan apapun yang akan ia ambil, ia tahu itu akan meninggalkan luka yang dalam, bukan hanya pada dirinya, tetapi pada mereka yang sudah ia cintai seumur hidupnya. Namun, di dalam hatinya, Raya tahu bahwa ia harus memilih. Tidak ada lagi jalan yang bisa ia ambil tanpa mengorbankan sesuatu yang berharga. Malam itu terasa panjang bagi Raya. Setiap detik yang berlalu, ia merasa seperti terjebak dalam labirin tak berujung. Arini sudah pergi, meninggalkan rumah yang dulu penuh dengan tawa mereka. Sela kini duduk di kamar, menunggu keputusan yang akan menentukan nasib mereka berdua. Bayi yang terlelap dalam gendongannya menjadi pengingat bagi Raya, bahwa apapun yang terjadi, ada jiwa yang bergantung padanya. Pagi yang datang terasa beku. Raya bangun lebih awal, merenung di teras rumah yang kini sepi. Hanya suara angin yang menerpa daun-daun pohon di halaman yang menemani pikirannya yang kosong. Ia tahu, apapun yang ia pilih sekarang akan membentuk takdir,
bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk dua wanita yang telah mengisi hidupnya. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan ini. Setelah menunggu, Arini sudah pergi, dan ia berada di antara mereka berdua. Setelah beberapa lama, Raya akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Arini. Ia tidak bisa membiarkan istri yang telah bertahun-tahun bersamanya pergi tanpa memberikan penjelasan yang lebih dalam. Perasaannya yang terpecah-pecah harus diselesaikan, walau ia tahu, jalan yang akan ditempuh tidak akan mudah. Arini terlihat sedang duduk di depan cermin besar di kamar, menatap kosong pada bayangan dirinya sendiri. Matanya sembab, tapi ada kedamaian yang mulai terbit di dalamnya. Ketika mendengar suara ketukan di pintu, ia tahu siapa yang datang. Tanpa berpaling, ia hanya mengangguk, memberi izin Raya untuk masuk. "Kau sudah tiba," kata Arini dengan suara yang terbungkam. "Apa yang ingin kau katakan, Raya?" Ia menatap suaminya dengan tatapan yang sulit dimengerti. Raya berdiri di ambang pintu, tak tahu bagaimana harus memulai. Ada begitu banyak hal yang ingin ia katakan, namun kata-kata terasa seakan terbungkam. Aku minta maaf," ujar Raya akhirnya. "Aku sudah banyak membuat kesalahan. Aku tahu aku telah menyakitimu, Arini, tapi aku merasa terjebak." Arini menghela napas, menatapnya dengan tatapan yang kosong. "Terjebak? Kau memang terjebak, Raya. Terjebak dalam cinta yang tak bisa kau bagi. Kau pikir aku tak tahu itu? Aku tahu betul bagaimana perasaanmu sekarang. Kau mencintainya, bukan?" Raya terdiam. Ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Arini telah mengetahui segalanya. Aku merasa bersalah, Arini. Aku mencintaimu, tapi juga merasa bertanggung jawab pada Sela. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak ingin kehilanganmu, tapi aku tidak bisa mengabaikan bayi itu." Air mata Arini mulai mengalir, namun ia tak menghapusnya. "Aku tahu," katanya, dengan pelan, "aku tahu, Raya. Itu yang membuatku merasa seperti aku bukan siapa-siapa lagi dalam hidupmu. Aku tidak bisa terus-menerus menjadi wanita yang terjebak dalam bayang-bayang perempuan lain." Raya merasakan perasaan yang begitu dalam menyakitinya. Ia ingin mendekati Arini, tapi ia tahu bahwa apapun yang ia lakukan sekarang tidak akan mengubah apa yang telah terjadi. Arini sudah membuat keputusan, dan Raya tahu ia tidak bisa memaksakan kehendaknya. "Aku tak bisa kembali, Raya. Aku tidak bisa bertahan dalam pernikahan yang seperti ini," lanjut Arini, suaranya serak. "Kau harus memilih. Pilihlah dia, atau pilih aku. Aku tidak akan menunggu selamanya, tidak lagi. Kalau kau benar-benar mencintaiku, kau harus memilih." Raya merasa dadanya sesak. Pilihan ini seakan memaksanya untuk merobek hatinya menjadi dua. Sela dan Arini, dua dunia yang berbeda, dua cinta yang sama pentingnya. Namun, pada akhirnya, satu hal yang harus ia akui, ia tidak bisa memaksa Arini untuk menunggu lebih lama. "Aku akan memilihmu, Arini," kata Raya dengan suara yang hampir tak terdengar, namun penuh dengan penyesalan yang mendalam. "Aku akan mengakhiri semuanya dengan Sela. Aku tidak bisa membuatmu terus terluka, aku tidak bisa." Arini menatapnya dengan wajah yang sulit dibaca. "Jangan pernah katakan bahwa kamu memilihku karena rasa bersalah, Raya. Itu bukan alasan yang cukup untuk cinta. Jika kamu merasa terpaksa, lebih baik kita selesai sekarang juga." Raya terdiam, terkejut dengan kalimat Arini. "Aku mencintaimu, Arini. Aku memilihmu," ujarnya dengan keyakinan yang datang terlambat. Namun, Arini tersenyum pahit. "Tidak, Raya. Aku tidak ingin cinta yang dipaksakan. Itu tidak akan pernah cukup." Ia berdiri, berjalan menuju lemari pakaian dan mulai menyusun barang-barangnya. "Aku akan pergi sekarang," kata Arini tanpa menoleh. "Kita sudah selesai." Raya merasa dunia di sekitarnya hancur seketika. Ia ingin memanggil Arini, meminta maaf, berjanji akan berubah, tapi kata-kata itu seolah mati dalam mulutnya. Ia tahu, saat ini tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki semuanya. Setelah Arini pergi, Raya duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu yang tertutup rapat. Semua yang ia miliki kini hilang begitu saja. Ia menyadari bahwa kadang, cinta tidak cukup untuk menyatukan segalanya. Bahkan jika ia memilih Sela sekarang, hati Arini telah meninggalkan dirinya. Pikirannya kembali kepada Sela, wanita yang telah memberinya segalanya, termasuk bayi yang ia cintai. Namun, perasaan bersalah itu tak kunjung hilang.
Semua ini seperti lingkaran yang tak ada ujungnya, dan ia berada di tengahnya, terjebak antara dua dunia yang tak bisa ia jalani bersamaan. Ketika akhirnya Raya berbalik dan berjalan menuju kamar, ia menemukan sebuah surat yang tertinggal di atas meja. Surat dari Arini. Raya, aku berharap kau menemukan kebahagiaanmu. Aku akan selalu mengenangmu, meskipun harus melepaskanmu. Cinta yang aku berikan untukmu akan tetap ada di hatiku, meskipun kini aku harus belajar untuk berjalan tanpa dirimu. Raya menutup matanya, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Sebuah keputusan telah dibuat, dan ia tahu, tak ada yang bisa kembali seperti semula.